Hmm, 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 hmm. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala macam kenikmatan dilimpahkan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita hingga detik ini. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Baik jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana kita merajut kembali hubungan dengannya. Telah berlalu pembahasan kita bahwasanya apa yang telah berlalu mengenai khusyuk yang menjadi inti pembahasan kita. Dan hubungan yang kita terapkan di sini adalah yaitu sholat. Ya. Dan kemarin telah kita lalui bahwasanya yang namanya hubungan tanpa tahu makna, maka sebuah hubungan jadi tidak tenang, enggak tahu arahnya. Sebagaimana kita enggak tahu bacaan yang kita baca dalam sholat. Kita baca apa biasa dalam sholat? Bingung ya? Al-Fatihah misalnya. Paling simpelnya gitu. Eh, tapi kita nggak ngerti, nggak tahu mana. Maka apa yang terjadi? Nggak jadi tenang, diganggu, terganggu pikirannya, terganggu pandangannya, pendengarannya. Sehingga apa? Tanpa ketenangan hubungan jadi renggang. Hubungan itu merupakan ibadah yang dinamakan sholat, dan ketenangan akan terwujud bila semua komponennya terpenuhi. Setelah unsur-unsur terpenuhi, untuk membuat seseorang menjadi fokus, bisa konsentrasi, timbul ketenangan, akhirnya terwujudlah khusyuk. Ini goals kita. Jadi goals kita, apa namanya itu goals? Bukan goal ya, gawang gitu bukan mas. Main bola goal kan. Goals di sini maksudnya tujuan, cita-cita yang kita harapkan dari pembahasan kita, yaitu salat kita di bulan Ramadan ini mulai kita maksimalkan kadar khusyuk dalam salat. Karena itulah satu-satunya yang membuat kita bisa mempererat hubungan kita dengan Allah Taala dalam salat. Ya. Dan apa yang pertemuan lalu mengenai khusyuk, yaitu menghadirkan hati. Menghadirkan hati kita ketika sedang melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Jadi benar-benar tuh pikiran batinnya tuh di situ gitu. Apa ketaatan yang dilakukan? Ya, dia 100% fokus di situ. Ya. Maka dengan ini khusyuk pun akan tercapai. Inilah namanya khusyuk. Tapi kan ada proses untuk sampai kepada khusyuk. Ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Dan kita akan membahas itu insya Allah. Dan terutama yang paling penting adalah
mengerti, memahami makna yang kita lakukan di dalam sholat, baik gerakan maupun bacaan. Kemudian kita juga membahas khusyuk dalam sholat merupakan hal yang wajib. Nah, jawaban apa, Pak, kemarin? Bukan Pak kemarin, maksudnya jawabannya yang kemarin. Jawabannya apa yang kemarin, Pak? Bukan Pak kemarin, nggak ada namanya Pak kemarin di sini, insya Allah. Apa kemarin jawabannya? Hah? Tidak wajib. Memang tidak sampai derajat wajib, ini yang masyhur, ini yang populer. Yang pendapat yang populer di kalangan para ulama adalah tidak sampai derajat wajib. Namun yang kita garis bawahi karena apa? Karena pendapat ulama lain yang mengatakan sampai wajib dan bahkan syarat sahnya sholat tapi hanya sebagian, pada sebagian saja, tidak keseluruhan. Beda kayak syarat sahnya sholat kayak toharoh suci, itu keseluruhan. Syarat sah sholat, orang kalau nggak wudhu ya berarti sholatnya nggak sah gitu. Tapi kalau khusyuk ini dikatakan hanya sebagiannya saja, sebagai syarat sah sebagian dari sholatnya. Maka kesimpulan yang kita bisa ambil dari itu semua adalah, intinya adalah, yaitu tetap kita usahakan semaksimal mungkin untuk khusyuk di dalam sholat. Tentu yang kita inginkan adalah yang paling baik, yaitu keseluruhan sholat kita full dengan kadar khusyuk yang 100%. Ya. Sehingga kalau ada orang yang sholat dari awal sampai akhirnya, dari takbir atau ihram sampai salam, ternyata nggak ada khusyuknya, ini musibah. Nah, ini namanya musibah. Karena apa? Dikhawatirkan malah sholatnya nggak ada pahalanya. Seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau orang sholat ada pahala yang macam-macam tuh, ya kan, 1/10, 1/9, 1/8 dan seterusnya sampai setengah dapat pahalanya dari sholat tersebut. Maka kesempurnaan dari sholat itu adalah adanya kadar khusyuk yang kita miliki. Kita juga sampaikan bahwasanya Nabi SAW pun ya berusaha untuk mewujudkan khusyuk di dalam salat beliau. Dan terakhir pembahasan yang kemarin adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalla bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Yaitu tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan atau kalau menahan BAB atau BAK. Atau mohon maaf kentut, nah, gitu, buang angin ya, atau itu. Kalau sudah kebelet, maka jangan ditahan. Lah nanti saya telat dong sholatnya, udah rokaat keberapa, masbuknya rokaat terakhir bisa jadi, gak masalah. Ya, bahkan ketinggalan sholat jamaah ya nggak apa-apa. Kenapa? Dimaafkan. Hal itu disebabkan karena Nabi SAW mengatakan apa? Penuhi dulu. Maksud dari hadis itu adalah penuhi dulu. Jangan sampai karena kebelet maksa ditahan, masuk ke dalam sholat, akhirnya apa? Gak fokus. Pengennya, aduh, ini imamnya bacanya Al-Baqarah lagi. Udah gini-gini gerakannya. Apalagi pas subuh kan Nabi sahur itu. Itu rasanya pengen ke kamar mandi. Itu udah kamar mandi, jangan ditahan lagi kalau udah benar-benar kebelet. Makanan sudah dihidangkan, kita pun lapar ya. Ingat ya, posisi kita adalah benar-benar lapar ya, jangan dibuat-buat. Maksudnya jangan, kalau bisa ditahan ya sholat dulu, kita dahulukan. Tapi ketika sudah nggak bisa ditahan, khawatir malah sholatnya jadi nggak khusyuk, itu dia. Nggak tenang, khusyuk pun nggak terwujudkan, akhirnya kadar pahala yang didapat dari sholat itu semakin berkurang, maka makan dulu. Tapi nanti ketinggalan sholat jamaah nggak masalah. Ini dimaafkan, perkara yang dimaafkan. Ya.
Tapi jangan kebiasaan menyiapkan makanan ketika azan tiba. Ini ya, azan tiba, oh ini saatnya. Yuk kita bagi makan. Nah, ini ya kebiasaan. Seorang muslim itu punya rencana ya kan. Ya, punya agenda gitu. Kalau kita mau tahu panggilan menghadap kepada Allah itu jam sekian, ya, azan jam sekian, berarti kita sudah persiapan dulu, berarti makan sebelumnya atau kamar mandi sebelumnya. Sudah ada persiapan untuk itu. Itu idealnya seperti itu ya. Baik. Berikutnya. Wah, apa ini? Data. Kita ketemuan data di sini. Data yang kita miliki adalah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Statistiknya. 5 tingkatan hamba ketika sholat. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Qayyim ada 5 tingkatan ya, seorang hamba ketika sholat. Karena yang maksud pembahasan kita hubungan dengan Allah adalah sholat kita. Maka dalam sholat itu ada 5 tingkatan ya seseorang. Kita lihat di sini ya, grafiknya ada yang paling rendah. Ini tingkatan pertama. Ya. Yang paling rendah ini tingkatan pertama. Berikutnya 10 nilai 20 ya saya naruhnya. Nah, 20 poinnya. Naik lagi tingkatan kedua nilainya 40. Jadi tingkat 1 itu tingkat yang terendah. Tingkatan kedua yang berikutnya. Tingkatan ketiga sudah naik dapat 60 dia. Tingkatan keempat sudah berubah warnanya nih, sudah mulai cerah ya. Ini nilainya sudah 80 ini. Kemudian tingkatan terakhir, tingkatan yang kelima, berwarna biru ini 100. Gitu ya. Ini 5 tingkatan hamba ketika sholat. Ya. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan 5 tingkatan ini? Maka mari kita lihat setelahnya. Tingkatan pertama adalah orang-orang yang meremehkan perkara sholat. Dan sholatnya masih sangat kurang. Ini tingkatan terendah. Ya. Jadi seorang dia enggak memperhatikan kesempurnaan sholatnya. Mulai dari kita bisa katakan wudunya saja sudah enggak sempurna. Mulai dari wudu persiapannya saja wudu enggak sempurna. Pakai pakaian yang enggak pantas ya, dalam sholatnya. Apa maksudnya pakaian enggak pantas? Ya mungkin salah satunya yang paling jelas adalah tidak menutup aurat. Awalnya menutup, tapi ketika gerakan sholat tertentu auratnya terbuka. Nah, ini sama aja, pakaiannya nggak sopan, berarti nggak pantas pakai di ketika sholat. Ya. Kemudian apa lagi? Misalkan gerakannya sangat cepat. Sholat kok cepet banget gerakannya. Perasaan saya baru takbir, tapi teman saya ini udah salam. Kita mulai barengan, tapi kita baru rakaat pertama selesai, dia udah rakaat kedua, udah salam ini. Terlalu cepat, gerakannya sangat cepat. Ini adalah orang-orang yang masuk pada tingkatan pertama, yang dimana masih termasuk orang yang meremehkan perkara sholat. Kalau seperti ini apakah khusyuk? Jangankan khusyuk, Pak Bu. Tumak ninah aja nggak ada. Maka tumak ninah ini adalah rukun sholat. Kalau khusyuk tidak termasuk rukun, tapi kalau tumak ninah itu rukun di dalam sholat. Orang nggak tumak ninah bisa jadi batal sholatnya ini. Seperti tadi gerakannya terlalu cepat, nggak ada ketenangannya di dalam sholat. Ya, baru mulai
berdiri rukunya baru, ya belum sampai gini udah, ya balik lagi. Saya nggak tahu baca apa itu. Gimana bisa khusyuk coba seperti itu? Gimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat kalau gerakannya sangat cepat? Ya. Jadi kayak balap-balapan, capek sendiri. Pengennya cepat selesai sholat itu. Tapi kalau masalah dunia, pekerjaan, itu nggak mau cepat selesai, lama-lama. Yang masalah dunia itu pengennya lama-lama. Ya. Yang sukanya bekerja, dia akan bekerja, pokoknya pengennya lembur. Yang sukanya mungkin punya asik gambar, dia gambar, terus habis waktunya untuk itu. Dan lain sebagainya. Tapi ketika sholat, jangan. Cepet aja pokoknya. 1 menit kalau bisa selesai. Alhamdulillah min dzalik. Gimana ini? Gimana hubungannya dia dengan Allah mau jadi erat? Kita sholat itu cuma 5 waktu yang wajib ya. Cuma 5 kali. Dan itu nggak nyampe sejam. Kok masih ada orang-orang yang naudzubillah meremehkan sampai cepat sekali. Saya masih belum menemukan gitu. Apa alasannya? Kenapa harus cepat seperti itu? Ya, bacaannya jadi nggak jelas. Coba Bapak Ibu dengarkan. Orang-orang yang sholat gerakannya sangat cepat. Bacanya apa? Jelaskah? Nggak tahu ngomong apa. Amin. Apa ini ngomong apa ini? Orang Arab aja denger itu bingung ini ngomong apa, bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab ini. Orang Arab aja bingung ini. Ayolah kita mari sama-sama kita mulai benahi salat kita. Ini momen penting di bulan Ramadan. Ya. Bulan yang penuh berkah, bulan yang diberikan ketenangan. Orang-orang kita bisa saudara-saudara kita kembali sholat, kembali ke masjid. Ya. Ini momen yang pas bagi kita untuk introspeksi diri, benahi diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, hamba Allah yang lebih baik lagi. Ya. Bahkan kita persiapkan untuk selepas bulan Ramadan. Baik. Tingkatan yang kedua. Nah, sini sudah mulai naik. Nilainya kalau kita sebut nilainya 40 nih. Meskipun Imam Ibnu Qayyim nggak nyebut itu ya, ini saya aja. Tingkatan kedua adalah orang-orang yang salatnya sudah baik. Ya, secara lahiriahnya. Maksudnya apa secara lahiriah? Jadi salatnya sudah baik dari persiapannya sudah mulai baik. Wudunya sudah sempurna. Pakaian yang dikenakan sudah sopan, nutup auratnya. Kalau gerakan tertentu itu auratnya tetap tertutup rapi. Nggak ada pakaian yang gambar apa lagi sholat pakai pakaian kaos bergambar patung Buddha, gambar apa kepala setan yang dianggap kepala kepala setan. Ya. Atau tulisan-tulisan yang nggak baik. Ya. Jadi pakaiannya sudah mulai sopan, tepat waktu. Wah. Bahkan rukun syarat sahnya rukun kewajiban sholat semua terpenuhi dengan baik. Bahkan sunnah-sunnah sholat dia kerjakan juga. Ini sudah masuk tingkatan kedua dia. Orang yang seperti ini masuk tingkatan kedua. Tetapi pikirannya masih sering teralihkan untuk urusan dunia. Pikirannya masih sering melayang kemana-mana. Kadar khusyuknya masih sangat minim kita bilangnya. Dan orang ini
Dia masuk pada tingkatan kedua, ketika pikirannya nggak bisa dikontrol, tidak ada upaya untuk fokus, untuk mengembalikan kefokusannya, mengembalikan konsentrasinya, mengembalikan kekhusyuannya di dalam sholat. Dia biarkan saja pikirannya, dia enjoy dengan pikirannya yang kesana kemari. Dia nikmati benar-benar itu pikirannya. Batinnya sudah tidak ada di tempat. Raganya ada, rohnya kemana-mana. Ini masuk tingkatan kedua. Tingkatan ketiga. Orang-orang yang sholatnya sudah baik dari sisi lahiriahnya sama ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang kedua, ini jauh lebih baik sholatnya daripada tingkatan kedua. Dan orang-orang yang masuk tingkatan ketiga ini, mereka sambil berjuang keras melawan was-was. Ya. Jadi orang masuk tingkatan ketiga ini, mereka ketika pikirannya, batinnya ini sudah mulai terlintas, ya, perkara-perkara dunia, perkara-perkara di luar sholat, dia nggak membiarkan, tapi dia berjuang melawan bisikan syaitan tersebut. Ya. Pikirannya mau terbang, dia tarik lagi kayak layang-layang itu kan. Mau terbang jauh, dihempaskan oleh angin, dia tarik lagi. Dia fokus kembali, dia berjuang ya, agar pikirannya tetap berada di dalam sholat. Batinnya ingin kembali memikirkan makna-makna yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat. Maka orang seperti ini yang masuk kategori ketiga ini dikatakan adalah orang yang berjihad dalam sholatnya, melawan lintasan pikiran. Ini masuk tingkatan ketiga. Jadi levelnya sudah mulai naik. Ya. Perbedaannya apa dengan yang kedua? Yang kedua apa bedanya? Hah? Ya, kalau yang kedua apa? Iya, kalau yang kedua itu pikirannya dibiarkan saja melayang kemana-mana, nggak dijaga, tidak ada upaya untuk kembali fokus. Kalau tingkatan ketiga ini dia nggak membiarkan itu. Ya. Dia kembali, dia sadar kalau dia sedang menghadap kepada Allah, dia langsung tarik kembali pikirannya biar supaya fokus. Baik. Tingkatan yang berikutnya. Tingkatan keempat. Yaitu untuk orang-orang yang sempurna sholatnya secara lahiriah dan sempurna khusyuknya. Ini dia nasihat yang udah keempat ya. Jadi sholatnya udah jauh lebih baik dari tingkatan yang ketiga, mengalahkan orang-orang yang pada tingkatan ketiga. Jadi sholatnya udah jauh lebih baik, sempurna. Ya. Batinnya selalu berjuang, hati dan pikirannya, batinnya itu bukan lagi berjuang, tapi sudah fokus, sempurna soalnya. Jadi sudah fokus pada gerakan dan bacaan sholat. Jadi udah tingkatan keempat ini sudah nggak lagi berjuang dia, nggak kayak yang ketiga. Pikirannya nggak kemana-mana, dia udah stay di situ. Hatinya di situ, dalam ketaatan kepada Allah, yaitu sholat. Fokus pikiran meresapi, mentadaburi bacaan ya, dari yang dia baca dalam sholat. Khusyuknya sudah sempurna. Sehingga orang yang masuk tingkatan keempat ini, Pak Bu sekalian dan semua dirahmati Allah, tidak ada bagian sholatnya yang lalai.
Gak ada sedikit pun celah di mana dia lalai dari gerakan sholat. Kenapa? Karena dia tidak lagi memikirkan perkara di luar sholat. Wah, ini udah luar biasa ini. Tingkatan 4 ini udah luar biasa sekali. Dari awal sampai akhir seperti itu posisinya. Kondisi orang tersebut seperti yang disebutkan. Tingkatan kelima, dan inilah tingkatan yang tertinggi, level tertinggi menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Untuk orang-orang yang mencapai tingkatan tertinggi dalam khusyuknya. Wah. Jadi ini jauh lebih baik lagi sholatnya daripada tingkatan yang keempat. Kalau ada kata lebih sempurna, ini udah super sempurna. Masya Allah. Ya. Dan perbedaannya apa? Perbedaannya dia sekarang orang-orang yang pada tingkatan kelima ini, mereka mampu menghadirkan perasaan seolah-olah mereka benar-benar sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala saat sholat. Seakan mereka itu meninggalkan raganya dan terhanyut dalam bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dalam sekali. Tingkatan ini udah luar biasa ini. Yang seperti pertemuan lalu disebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Dia sudah masuk pada ihsan ini. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat Pak Bu sekalian, Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Nabi SAW mengatakan, lantarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah bisa melihat Rabb kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kalian mati. Nanti kita akan melihat Sang Pencipta kita di hari kiamat. Di bumi ini kita akan bisa lihat. Tapi seolah-olah menghadirkan perasaan seolah-olah bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seolah-olah, sekali lagi ya, ini harus digarisbawahi. Bagaimana orang bisa mencapai tingkatan itu, tingkatan ihsan tertinggi itu? Ya. Dia bukan lagi merasa diawasi, Pak Bu. Beda dengan yang tingkatan ihsan yang kedua, yang dimana dia merasa diawasi. Ya, kalau nggak bisa seperti itu, maka yakinlah kalau Allah melihatmu. Berarti orang yang tingkatannya dalam ihsan itu masih pada tahap yang kedua, berarti orang tersebut masih merasa diawasi. Tapi kalau orang tingkatan pertama dari ihsan itu sudah tidak lagi merasa diawasi, bahkan dia menghadirkan perasaan Allah selalu berada di hadapannya, di segala perkaranya, di segala urusannya, termasuk dan terutama dalam perkara ibadah. Ya. Bagaimana mencapai tingkatan itu? Ya tentunya dengan belajar. Mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat ketuhanan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah itu maha melihat. Allah maha mendengar tanpa batas. Tanpa batas. Namun ada orang yang ketika menangkap itu, merenungkannya, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu masuk pada tingkatan merasa diawasi. Allah maha melihat. Kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, Allah maha melihat. Allah mendengar apa yang saya ucapkan ketika nggak ada orang lain di sekitar saya. Itu merasa diawasi. Ini tingkatan ihsan yang kedua. Tapi kalau yang pertama, beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, itu sudah tidak lagi seperti itu. Sudah benar-benar dia menghadirkan, ya, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya. Ketika itu terjadi, maka dia masuk pada tingkatan kelima dari pembahasan kita ini. Ya, luar biasa. Kalau begitu, pertanyaan Bapak sekalian ya, mungkin nggak perlu dijawab ya.
Maksudnya nggak perlu dijawab ke saya gitu. Silakan menjawab ini pada diri sendiri. Dari 5 tingkatan yang tadi dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tingkatan keberapa yang sesuai dengan saya saat ini? Mari kita momen ini kita jadikan ajang untuk introspeksi diri kita. Sampai mana kita berada? Tingkatan keberapa dari pembahasan itu kita berada? Kalau kita sudah mengerti, oh tadi tingkatan 1 begitu, tingkatan kedua begitu, ketiga ini, keempat, kelima seperti itu. Oh saya di sini. Baik, berarti perlu kita banyak PR-nya. Berarti selama ini kita sholatnya seperti apa? Pantas aja kalau kita berdoa itu belum sempat dikabulkan Allah dengan cepat gitu. Ya mungkin karena sholatnya aja berantakan gitu. Ya. Allah bisa jadi menunda doa kita, pengen lihat kesungguhan kita dalam sholat. Ya kan? Allah nggak butuh sholat kita. Harus diperhatikan ini. Kita mengerti dengan pasti, yakin Allah nggak butuh sholat kita. Yang butuh itu kita dengan sholat. Kita yang butuh, maka kita yang berusaha untuk apa? Meraih khusyuk di dalam sholat. Sehingga sholatnya menjadi sempurna, pahala besar melimpah yang Allah berikan kepada kita, dan tidak lain tidak bukan adalah menjadi jalan masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Terus apa yang berikutnya? Contoh mungkin seperti ini ya. Memangnya ada orang yang seperti itu mungkin gitu. Dalam hati mungkin emang ada orang seperti itu. Dongeng itu mungkin kisah nyata. Contoh orang-orang yang meraih tingkatan khusyuk tertinggi selain Nabi SAW ya. Para nabi itu ya betul para nabi. Kalau kita orang-orang biasa gini gimana? Perhatikan. Contoh orang-orang yang meraih tingkatan khusyuk tertinggi. Yang pertama yaitu seorang sahabat Nabi SAW bernama Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Peristiwa ini terjadi pasca perang Dzatur Riqa tahun 7 Hijriah. Setelah perang Khaybar, sebelum perang Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Terjadilah perang namanya Dzatur Riqa. Dan pasca perang itu, perjalanan pulang menuju kota Madinah, ya di malam hari mereka beristirahat dan Nabi SAW meminta siapa yang mau jaga malam. Karena mereka berhati-hati juga. Bukan karena mereka menang terus akhirnya sombong gitu kan. Tetap waspada. Jangan sampai musuh membututi mereka. Karena pada saat itu perang itu dimenangi oleh kaum muslimin. Tetap waspada, jaga malam. Siapa yang mau jaga malam? Akhirnya ada 2 sahabat yang ya volunteer untuk jaga malam. Salah satunya adalah Abbad bin Bishr ini. Ketika jaga malam mereka berdua, akhirnya salah satunya istirahat dulu, yang satunya yang jaga. Yang jaga pertama yaitu Abbad bin Bishr. Mereka berjaga di malam yang tenang, gelap, sejuk. Akhirnya Abbad bin Bishr ini merasakan ingin bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya dia sholat. Jadi Bapak Ibu kalau ingin curhat, ingin melampiaskan keluh kesahnya sama Allah, jangan sama manusia. Karena sama manusia itu lama-lama bosan. Tapi kalau sama Allah nggak pernah bosan. Maka sahabat ini pun akhirnya
Salat. Ketika sholat, ternyata ada yang membututi, orang musyrikin ada yang membututi ini dari belakang ternyata. Benar ternyata. Sudah siap memanah. Ngelihat ada sahabat Rasulullah itu sedang berdiri, dipanah dari jauh. Satu nancep, kena. Lagi sholat, apa yang dia lakukan? Lari. Apa yang dia lakukan? Dia cabut itu anak panahnya. Dia lanjutkan sholat. Dipanah lagi. Kedua kalinya. Kena badannya. Apa yang dia lakukan? Teriak-teriak. Lari. Ya. Dia cabut itu anak panahnya. Masih penasaran. Dipanah lagi 3 kalinya. Pak Bu, panah itu bukan kayak jarum ya. Panah itu kalau ketusuk sakitnya luar biasa. Kena ketiga kalinya. Apa yang dia lakukan? Copot lagi. Dia tarik lagi anak panah. Sampai akhirnya setelah yang ketiga kali dia terpanah, darahnya mengalir deras dan dia mulai merasa lemah. Dia pun akhirnya membangkitkan atau membangunkan temannya itu. Setelah itu yang tadi memanah langsung kabur. Tidak berani. Lalu ditanya sama temannya, "Loh, kenapa kamu enggak langsung membatalkan sholatmu ketika terkena panah yang pertama tadi? Bangunkan saya ketika kamu kena panah yang pertama." Apa kata Abbad bin Bishr? Beliau mengatakan, yang artinya, saya sedang menikmati surat yang saya baca. Saya tidak ingin memutusnya hingga selesai. Demi Allah, andai tidak khawatir meninggalkan tugas jaga yang diperintahkan Rasulullah SAW, saya rela mati sebelum menyelesaikan bacaan surat tersebut. Hadis riwayat Ahmad, hadisnya hasan. Coba bayangkan, karena menikmati surat yang dia baca, nggak pengen terputus di tengah jalan, dia lanjutkan membaca. Padahal panah itu sakitnya luar biasa. Bahkan katanya kalau sudah nembus itu ke kulit dan daging, dicabut lagi itu robek lagi. Jadi sudah dicabut, masuk, robek, ditarik, robek lagi dagingnya sama kulitnya. Makanya kalau ada yang tertancap panah itu, kalau medical sekarang, diputus tangkai panjangnya, dibawa ke rumah sakit, nanti dibedah. Ini enggak langsung dicabut. Gimana gitu? Kita aja berdigit nyamuk aja, ada laler aja gitu, ada nyamuk, gitu udah, apa sih? Sulit gitu. Atau mungkin saya aja, mungkin ini saya saja seperti itu. Ini luar biasa. Baik, berikutnya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Terjadi ketika peristiwa penyerangan Masjidil Haram oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, penguasa kejam pada masa itu. Jadi penyerangan ke Masjidil Haram dengan kayak meriam batu gitu, besar-besar. Kalau kena ini, ya orang yang langsung tewas gitu. Saat itu Abdullah bin Zubair sedang berada di Masjidil Haram, sedang sujud dalam salat, sedang sujud. Ketika meriam itu sudah mulai disiapkan. Sampai-sampai ada orang ngelihat beliau narik bajunya tuh. Ayo kabur. Ini mau tembak, ini kita mau tewas ini kalau nggak menghindar. Apa yang dilakukan sama Abdullah bin Zubair? Yang beliau lakukan adalah beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud.
tidak mengangkat kepala dari sujud. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Ini orang-orang terpilih yang sampai tingkatan khusyuk tertinggi. Saking khusyuknya itu udah enggak, yang lain tuh udah enggak peduli lagi. Yang berikutnya, ada salah seorang ulama tabi'in bernama Muslim bin Yasar rahimallahu taala. Beliau pernah melaksanakan sholat, ya. Wallahu alam apakah sholat malam, ya sholat tahajud atau apa, atau sholat sunnah yang lainnya. Tapi beliau melaksanakan itu di rumah. Nah, kemungkinan kita bayangkan aja sholat malam, sholat tahajud, karena kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Dan ternyata ketika beliau sholat, rumahnya terjadi kebakaran di rumahnya. Terjadi kebakaran di rumahnya. Dan beliau mengatakan, saya nggak kerasa apa-apa. Kok bisa ya? Saya ngebayangin ini, gimana kalau kita berada saat itu lagi sholat, terus terjadi kebakaran. Kita udah lari, udah kabur kita, menyelamatkan uang kita, tabungan kita di rumah, harta perhiasan, pakaian. Ini enggak bisa. Ini suatu hal yang luar biasa, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memiliki tingkatan khusyuk tertinggi itu seperti itu. Nikmat sekali sholat itu, sampai enggak terganggu dengan urusan di luar sholat. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, ini adalah yang terkini, yaitu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Bukhari, kita kenal semua insyaallah dengan kumpulan hadisnya beliau yang disebut dengan Sahih Bukhari. Beliau suatu ketika pernah sholat dan tiba-tiba disengat tawon 17 kali. 17 kali. Kita satu aja udah ngerengek, kami 17 kali. Mas, pernah disengat tawon? Belum. Oh, alhamdulillah, jangan sampai sakit. Ya. Pernah? Ada yang pernah? Itu sakit. Jangan ya. Hati-hati. Baik. Ini 17 kali. 17 tempat di tubuhnya yang disengat. Tapi dia nggak batalin sholatnya. Luar biasa. Sampai ditanya, sampai setelah sholat baru dia nanya, ini ada apa sih ganggu saya ini lagi sholat nih tadi. Pasti lihat ternyata disengat. Orang ini ngomong ke Imam Bukhari, loh kenapa nggak batalin aja sholatnya tadi ketika disengat? Dengarkan, simak baik-baik jawaban beliau. Kuntu fi suratin ahbabtu an atammaha. Ketika sholat saya sedang membaca surat tertentu dan saya ingin membacanya sampai selesai. Allahu Akbar. Saya no comment. Mau nggak ada sepatah kata pun yang bisa untuk kita komentar di sini. Cukup kita dengar dan kita renungkan baik-baik. Luar biasa. Nikmatnya sholat terasakan oleh mereka semua. Kelezatan itu mereka rasakan. Kita juga pengen merasakan kelezatan itu. Sebagai orang yang merindukan menghadap Allah Taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kualitas khusyuk kita semua ketika sholat. Allahumma amin. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah a'lam bishawab.